Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Di saat kita mempunyai kesibukan di luar rumah dalam jangka waktu tertentu, mungkin beberapa hari kita harus meninggalkan rumah, sehingga perkutut rawatan kita ini tidak bisa kita cek hariannya. Maka kita perlu untuk melakukan persiapan sebelum perkutut kita ini kita tinggal dalam jangka waktu tertentu. Saat memang kita harus meninggalkan perkutut rawatan kita untuk beberapa hari karena ada kegiatan di luar rumah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Secara mendasar, kebutuhan yang harus benar-benar kita cermati supaya tidak kehabisan adalah kebutuhan mendasar mengenai pakan dan minumnya. Ketika kita tidak memperkirakan pakan dan minumnya dengan baik, tentunya ini akan berakibat fatal, teman-teman. Terlebih kalau sampai beberapa hari tidak makan, karena memang walaupun perkutut ini punya ketahanan fisik di mana ketika dia tidak makan dan minum selama beberapa hari mungkin kuat, teman-teman. Tetapi kalau ini terjadi lumayan lama, nah ini tentunya akan sangat berakibat fatal terhadap kesehatannya, teman-teman. Nah, ini perkutut yang kemarin kita cek si kabul itu yang masih giras dulu, teman-teman. Ya, alhamdulillah, teman-teman, ini sudah lumayan anteng, alhamdulillah. Mengenai ketersediaan pakan dan minum yang ada di sangkar perkutut yang akan kita tinggal, saran dari saya supaya teman-teman memberi jumlah pakan yang lebih banyak, meninggalkan jumlah pakan yang lebih banyak. Dalam artian misalkan biasanya ini kalau saya pakanannya ini agak sedikit ya, tidak sampai separuh cepuk pakan. Nah, ini bisa teman-teman tambahi sampai kira-kira 80% dari volume cepuk pakan tersebut, teman-teman. Nah, kalau memang sangat lama, ini bisa disiasati ada 2 cepuk pakan, teman-teman. Ini 2 cepuk pakan dan 2 cepuk air minum, bisa teman-teman lakukan seperti itu. Sebagaimana contoh ini, kalau untuk yang perkutut sepasang saya jadikan satu sangkar, ini kan wadahnya saya jadi wadah pakannya ini ada 2 ya, teman-teman. Nah, ini untuk antisipasi supaya tidak berebut, karena kadang ada naluri perkutut ini kalau temennya makan, pasangannya makan, itu dia ikut makan. Kalau cepuknya cuma satu tidak bisa. Ini untuk menyiasati yang sepasang perkutut dalam satu sangkar. Tapi kalau untuk yang bepergian tadi, kalau memang ya cukup jauh perginya, ini bisa disiasati. Kalau terlalu penuh nanti takutnya diacak-acak pakanannya, maka 2 cepuk pakan ini bisa jadi solusi. Dan kemudian bisa juga dilakukan nanti 2 cepuk air minum kalau memang lama sekali, teman-teman. Kalau hanya tidak katakan 1 minggu, ini kalau 1 minggu untuk cepuk airnya menurut saya ya paling tidak 2, teman-teman, 2 cepuk air, karena tentunya kita juga nggak bisa ngasih berlebih ya. Terlebih kalau cepuk airnya hanya kecil seperti punya saya ini, teman-teman. Nah, ini kan hanya kecil. Misalkan punya cepuk yang seperti cepuk pakan itu yang sedikit lebih besar. Masih berkaitan dengan pakan perkutut, dalam hal menyiasati ketika akan kita tinggal pergi, usahakan pakan yang disediakan oleh teman-teman ini ada campuran ketan hitam dan gabahnya, teman-teman. Karena ketan hitam dan gabah ini punya efek kenyang yang lebih lama dibanding dengan misalkan millet.
Jadi diusahakan dicampur untuk pakannya, yaitu gabah dan ketan hitam. Kalau memang kebiasaannya belum mau ya, maka ada sebagian perkutut ini memang belum mau makan gabah ataupun ketan hitam. Ini suatu contoh si Kabul ini ya, di situ bisa kita lihat masih tersedia sisa gabah dan ketan hitam, itu bisa nampak. Nah, dalam kasuistik seperti ini jangan risau teman-teman, karena dalam kondisi lapar tentunya perkutut pasti nanti juga akan dimakan. Jadi supaya untuk menjaga juga supaya tidak kelaparan perkutut yang kita tinggal itu, alangkah baiknya cepuk pakannya itu kita campur dengan gabah dan ketan hitam. Selain berkaitan dengan kebutuhan mendasar berupa pakan dan minum, kita juga bisa mencermati kebiasaan perkutut kita. Seperti yang satu ini, perkutut saya yang suka tidur di atas cepuk air, sehingga ini kita lihat teman-teman, ada kotoran di cepuk air minumnya. Atau juga di perkutut yang satu ini ya, sepasang perkututnya salah satunya ada yang tidur di cepuk pakan, sehingga itu bisa kita lihat teman-teman, di cepuk pakan itu ada, kita lihat ya, itu ada campuran kotorannya. Nah, ini untuk perkutut yang punya kebiasaan semacam ini alangkah baiknya juga diantisipasi ketika kita tinggal dalam jangka waktu tertentu. Sebisa mungkin kita harus punya cara supaya tidak terjadi percampuran kotoran dengan pakan atau minumnya. Harus mengantisipasi itu, karena biar bagaimanapun kalau perkutut rawatan kita ini makan kembali kotorannya, ini tentunya akan ada efek terhadap kesehatan perkutut kita. Kemudian untuk mengantisipasi perkutut yang suka buang kotoran di cepuk air minum ataupun di cepuk pakannya, yang bisa kita lakukan untuk mensiasati hal tersebut, cepuk pakan dan cepuk air minumnya ini ditaruh di dasar sangkar teman-teman. Satu misal ini saya tunjuk saja. Nah, ini kan posisi tangkringannya ya teman-teman. Nah, posisi kita naruh cepuk air dan cepuk pakannya ini, misalkan cepuk air minumnya sini teman-teman. Jadi posisinya jangan di bawahnya tangkringan ini, tapi berada misalkan cepuk airnya di sini. Nah, di sini kita kasih cepuk air, dan di sebelah sana, ya di dekat ini misalkan. Nah, ini di sebelah sini kita taruh cepuk pakannya. Di cepuk pakan maupun cepuk air itu ditaruh di dasar sangkar saja untuk menyiasati perkutut yang suka buang kotorannya di cepuk pakan atau cepuk air. Walaupun perkutut kita yang tidak punya kebiasaan buang kotoran di cepuk pakan ataupun cepuk air, ini menurut saya sebaiknya ya diantisipasi saja teman-teman, karena perkutut yang ditinggal dalam jangka waktu lama, mengantisipasi barangkali nanti terjadi perubahan perilaku, karena misalkan kebiasaannya di pagi hari dia dicandal di teras, terus tiba-tiba hanya di dalam rumah terus. Nah, ini kan tentunya ada pola kebiasaan yang berubah teman-teman. Untuk mengantisipasi sebaiknya semua perkutut kita perlakukan sama, cepuk pakan maupun cepuk air minumnya kita taruh di dasar sangkar. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengantisipasi perkutut kita dari ancaman binatang buas, semisal ada kucing ya teman-teman.
Nah ini yang sedang tidur, ini sampelnya. Ada kucing yang sebenarnya tidak semua kucing ya, karena kalau kucing rawatan ini biasanya tidak mengganggu hewan milik perawatnya ya. Nah, untuk mengantisipasi dari binatang buas, maka posisi mencantelkannya pun harus kita cermati teman-teman. Setidaknya silahkan diamati di lingkungan sekitar yang teman-teman pakai untuk tempat mencantel ini, jangan sampai ada semacam benda atau sesuatu yang bisa membuat hewan buas, kucing dan sebagainya itu lompat ke sangkar. Ini diusahakan seperti itu. Termasuk misalkan kalau yang rawan ada ular ya teman-teman. Nah saya kemarin lihat kabel ya. Kemarin saya lihat ada video yang perkutut, tiba-tiba di dalamnya ada ular. Ini bukan perkututnya berubah jadi ular, tapi perkututnya dimakan ular teman-teman. Jangan sampai terjadi semacam itu. Nah untuk ular sendiri, cara mensiasatinya ya teman-teman bisa semprot ya di sekitar tempat cantel rumahnya teman-teman itu wangi-wangian parfum atau apa. Ini biasanya tidak disukai ular ya, wangi-wangian itu teman-teman. Itu bisa disemprot itu dulu. Walaupun ini sangat jarang ya teman-teman, menurut saya kasus adanya serangan ular ini, namun demikian tetap harus kita waspadai. Termasuk kasus serangan semut teman-teman. Nanti jangan-jangan cepok pakan perkutut kita ini diserang semut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ini bisa ditambahkan minyak atau oli di cantelan ini teman-teman. Di cantelan. Dan yang terakhir, posisi mencantelkannya usahakan di ruangan yang punya sirkulasi udara bagus teman-teman. Syukur bisa didekatkan dengan tempat yang ada sirkulasi udaranya. Jangan sampai perkutut kita cantel di tempat yang kedap udara, karena ini tentunya sangat mempengaruhi kekebalan tubuh perkutut yang kita tinggal tersebut. Lebih kalau itu dalam jangka waktu lama, perkutut sudah tidak dapat asupan sinar matahari, kemudian sirkulasi udaranya tidak bagus, ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jadi teman-teman yang bisa mengira-ngira sendiri kira-kira harus dicantel di mana persyaratannya adalah sirkulasi udara bisa bagus, dan kalau bisa ada asupan sinar matahari, walaupun dalam bahasanya seriwing ya, itu bisa masuk, itu justru malah lebih bagus teman-teman. Nah ini teman-teman yang paham lingkungan rumahnya teman-teman tentunya. Baik teman-teman, itu tadi tips yang bisa saya bagikan. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.